Kabupaten Buton Tengah. Putusan nomor 04 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2024 yang diajukan oleh Laandi Esos dan Abidin SPD MSI pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Imam Ridho Angga SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. H. Ashari SSTP MSI dan Muhammad Adam Basan Esos pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada Nur Rahmat Karno SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi permohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonan pemohon memohon dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan situs cek dptonline.kpu.go.id terdapat pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdaftarnya Alumia dan La Insele dalam DPT TPS 04 Kelurahan Boneogue dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang menggunakan acuan kartu keluarga pada dasarnya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga secara substantif berhak untuk memilih di TPS 04 Kelurahan Boneoge serta tidak terbukti melanggar unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum dalam pasal 50 PKPU 17/2024. Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati adanya bukti pemohon berupa surat keterangan kependudukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa isi surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya selain dikarenakan tidak adanya persetujuan atau verifikasi berjenjang, juga disebabkan ketiadaan dokumen pendukung lainnya seperti KTPL atau biodata penduduk yang dapat mendukung keterangan dalam surat dimaksud. Bahwa selain itu dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 310.2 sampai dengan 310.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. 310.6 bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 3 November 2024 berdasarkan informasi pangkalan data pendidikan tinggi, calon Bupati Buton Tengah atas nama Dr. Ashari masih terdaftar sebagai dosen tetap dengan status aktif pada Universitas 19 November Kolaka. Sedangkan berdasarkan pasal 69 ayat 1 peraturan PKPU nomor 3 tahun 2017 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS pegawai negeri sipil paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga seharusnya pada tanggal 27 Oktober 2024 pihak terkait sudah menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sebagai PNS dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah adanya ketentuan yang mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS dengan jangka waktu 30 hari sebelum pemilihan dalam pasal 69 ayat 1 PKPU 3/2017 merupakan ketentuan yang sudah tidak berlaku karena dicabut dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga saat ini syarat bagi calon kepala daerah yang berstatus sebagai aparatur sipil negara agar mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah sebagai berikut. Pasal 26 PKPU 8 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar
agar menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS. Ketentuan pasal 26 ayat 2 PKPU 8 2024 pada pokoknya membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Berkenaan dengan itu, secara faktual, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bertanggal 31 Oktober 2024 yang kemudian diperbaiki dengan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bertanggal 15 November 2024 yang diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.59 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Paulus Rudi Calvin Sinaga sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut pengucapan perkara nomor 173. Putusan nomor 173 PHPU Bab 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2024 yang diajukan oleh H. Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1, memberi kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Jumiwan Agusa dan Maidani